Sambutan pertama, sambutan di Kepala TPQ Baitul Taqwa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman. Kepada Ustadz Abdul Rahman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB, yang terhormat Koordinator Kecamatan Ampenan Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri TPQ Baitul Taqwa, dan yang kami cintai dan banggakan anak-anak kami, para peserta khotimin dan khotimat, beserta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, waktu dan sempat, sehingga pada hari yang cerah ini kita sama-sama menghadiri acara yang mulia ini, yaitu khotaman Al-Quran dan imtihan perdana Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa periode Muharram 1445 Hijriah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Wali Santri, tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Ahad 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2023, Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa alhamdulillah dapat melaksanakan khotaman dan imtihan santri yang perdana, di mana pada khotaman dan imtihan yang perdana ini kami bisa menghatamkan 7 santri. Anak-anak kami alhamdulillah telah menyelesaikan pembelajaran Al-Quran di lembaga kami rata-rata dalam rentang waktu 2 tahun semenjak TPQ kami diresmikan sekitar 2 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 9 Maret 2021. Semoga di tahun-tahun berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa menghatamkan lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau gambarnya Yudi gak oke. Bapak Ibu Wali Santri serta tamu undangan yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya
selaku Kepala TPQ Baitul Taqwa yang lain guru. mewakili seluruh pengurus dan Dewan Guru menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah memberikan kepercayaan kepada kami karena telah menitipkan putra-putri Bapak Ibu untuk belajar Al-Quran di lembaga kami. Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati, khususnya wali peserta Ahmadiyyin dan Khotimah, pada pagi hari ini di kesempatan yang mulia ini secara resmi kami menyerahkan kembali putra-putri Bapak Ibu. Tentunya selama belajar di lembaga kami banyak kekurangan dan hilaf dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Jangan diambil saja. Kami selalu berdoa, semua Dewan Guru selalu berdoa agar anak-anakku kelak menjadi hafiz Al-Quran yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berpesan kepada anak-anakku peserta Khotimah dan Khotimah agar tetap mengamalkan apa yang sudah didapatkan selama belajar di lembaga kami. Salah satunya adalah membaca Al-Quran 10 lembar setiap hari. Adapun jika anak-anakku, para peserta Khotimah dan Khotimah ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, kami sudah menyediakan program lanjutan, yaitu program PTPT, program tahfiz pasca TPQ. Bapak Ibu Wali Santri serta tamu undangan yang kami hormati, Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa yang terletak di rumah Ustaz Tawafuddin saat ini mempunyai santri yang umurnya antara 4 sampai 40 tahun, yang terbagi ke dalam 3 program. Program yang pertama yaitu program CPQ, diperuntukkan bagi usia anak-anak dan remaja 4 sampai 14 tahun. Yang kedua, program LPD atau calon guru, diperuntukkan bagi adik kakak Bapak Ibu yang ingin mengajar Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati. Kami persilahkan untuk mendaftar. Yang kedua, yang ketiga, program TPQD, yaitu program untuk adik kakak Bapak Ibu yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Kami persilahkan juga untuk mendaftar. Waktu programnya setelah Isya. Bapak Ibu Wali Santri serta tamu undangan yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdurrahman selaku Kepala TPQ Baitul Taqwa. Sambutan kedua, sambutan dari perwakilan wali santri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Widiawati SPI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati
Bapak Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Ketaati Cabang FTB yang berkenan hadir pada hari ini, yang kami hormati Koordinator Kecamatan Ampena, yang kami hormati pula para alim ulama beserta para ustaz dan ustazah, dan tidak lupa para Fatimin dan Fatimah yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sempat sehingga kita dapat menghadiri acara pada hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Izinkan saya mewakili wali santri untuk menyampaikan sedikit sambutan dalam rangka syukuran Khatam Al-Quran yang telah dicapai oleh putra-putri kami. Kami sebagai orang tua merasa bersyukur sekaligus bangga atas capaian putra-putri kami dalam mempelajari bacaan Al-Quran sehingga hari ini dinyatakan khatam. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik sekaligus pertanda bahwa TPQ Baitul Taqwa memiliki komitmen dalam membangun dan memajukan masyarakat yang Islami. Selain itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya yang sedang mempelajari bacaan Al-Quran agar memiliki semangat sehingga dapat mencapai seperti apa yang dicapai oleh kakak-kakaknya pada hari ini. Ini semua adalah berkat kesabaran dan ketelatenan dari para ustaz dan ustazah TPQ Baitul Taqwa di bawah bimbingan Ustaz Abdul Rahman SPD serta dukungan dari warga masyarakat dan para tokoh agama. Kami sebagai orang tua, wali dari santri yang hari ini dinyatakan khatam bacaan Al-Quran hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan imbalan rezeki yang melimpah kepada ustaz dan ustazah TPQ Baitul Taqwa. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap TPQ Baitul Taqwa ini. Mudah-mudahan TPQ Baitul Taqwa ini dapat tumbuh dan berkembang, yang harapan kedepannya dapat merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sesuai tuntunan agama Islam. Bapak, Ibu, jemaah dan tamu undangan yang dirahmati Allah. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami ingin berpesan kepada putra-putri kami yang telah dinyatakan khatam bacaan Al-Quran hari ini. Hari ini kalian telah dinyatakan khatam dalam membaca Al-Quran. Perlu diingat bahwa dinyatakan khatam dalam membaca Al-Quran yang artinya bahwa kalian baru dinyatakan bisa dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bukan selesai mempelajari Al-Quran. Anak-anakku, kalian telah melewati berbagai kendala dalam perjalanan ini. Kalian mungkin merasa frustasi, kehilangan semangat, atau bahkan ingin menyerah. Namun, kalian tidak pernah berhenti. Kalian terus berusaha dan gigih belajar hingga akhirnya berhasil khatam. Ini adalah bukti bahwa ketekunan dan kegigihan selalu membuahkan hasil. Semua kendala dan rintangan adalah ujian dari Allah, dan kalian telah menjalaninya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kalian adalah contoh nyata bagi kami semua. Teruslah berpegang teguh pada nilai-nilai yang kalian pelajari di TPQ ini. Teruslah mendalami ilmu agama, karena ilmu agama adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup kalian. Untuk anakku Nufail Huzaifah yang tersayang, ketika kau memulai perjalanan dalam mempelajari Quran, kau mungkin tidak pernah membayangkan seberapa besar tantangan yang akan kau hadapi. Namun kau tidak pernah menyerah, kau terus berusaha. Bahkan ketika kendala datang silih berganti, ketekunanmu adalah sumber inspirasi bagi banyak orang, termasuk saya sebagai orang tua. Kau telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kesabaran kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Kini
khotam yang kau raih adalah prestasi yang luar biasa. Kami sebagai orang tua sangat bangga padamu. Kami yakin bahwa masa depanmu cerah dan kami akan selalu mendukungmu dalam setiap langkahmu. Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan teruslah menjadi anak yang baik dan bermanfaat. Kau telah mencapai puncak ini, tetapi ini hanya awal dari perjalanan panjangmu. Selamat anakku, dan semoga Allah senantiasa menyertai langkah-langkahmu yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan jemaah yang dirahmati Allah, mari kita semua berdoa semoga anak-anak kita semua tercapai cita-citanya menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Widiawati SPD selaku perwakilan wali santri. Sambutan terakhir, sambutan dari Koordinator Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB, koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan 01 Ampenan, para wali santri yang berbahagia, para khotimin dan khotimat yang kami banggakan, yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, tamu undangan semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama menghadiri khataman Al-Quran dan imtihan perdana Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa Senteluk Batu Layar Lombok Barat NTB. Semoga pertemuan kita dalam acara ini, yaitu khataman Al-Quran dan imtihan, diberikan dan dicucurkan lagi rahmat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya yang setia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling bahagia adalah wali murid, wali santri, melihat dan mendengar anak-anaknya membaca Al-Quranul Karim sampai khotam Al-Quran, sampai tampil di panggung, sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, menguasai alhamdulillah hukum-hukum tajwid, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, berapa jenis mad yang ada di dalam Al-Quranul Karim,
mereka sudah kuasai, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sangat berbahagia pada hari ini. Tentunya juga kami di Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB juga ikut bahagia, alhamdulillah, dengan 7 orang santri putra dan putri Khotaman Perdana ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu di TPQ Bidayatul Hidayah untuk khotaman yang kedua, dan juga menjadi yang pertama di Bidayatul Hidayah pada waktu itu beberapa tahun yang lalu. Yang naik di atas panggung juga 7 orang, dan 1 diantaranya dari Senteluk. Dari yang 7 orang itu alhamdulillah dari Senteluk ada, yaitu Ananda Tufail bin Haji Arifin, yang sekarang sudah punya anak. Dulu masih kecil, naik di tahun berapa itu Pak Haji? Lupa dia Pak Haji, sekitar 2011 mungkin, 2011 ya. 2011 itu anak Ananda Tufail naik di panggung di Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah sekarang di Senteluk sudah ada lembaga pendidikan Al-Quran atau TPQ Baitul Taqwa 2 tahun yang lalu diresmikan pada bulan Maret 2021. Alhamdulillah sekarang sudah ada khotaman perdana. Gurunya ada 9 orang ya. Data yang saya terima ini 9 orang guru. Namun di tengah-tengah kebahagiaan ini ada kesedihan sedikit, karena ada guru yang belum nikah. Tadi disemprot 1 kali, 2 kali ya. Khotaman Quran di Senteluk semua bahagia sampai menangis. Guru belum nikah di Senteluk segera cepat cari gadis. Ustaz, ya saya tidak mau sebutkan namanya, tinggal di RT 0 berapa? RW 0 berapa? Jalan-jalan ke Senggigi jangan lupa membeli teri. Kalau ingin mencari istri, carilah guru yang qiraati. Segera Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah khotaman perdana ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumlah murid di TPQ Baitul Taqwa ini 88 orang. Baru 88. Dan yang khotaman 7 orang, berarti sekitar 8% dari jumlah murid. Sedangkan target dari metode qiraati untuk anak-anak, maka itu 20% dari jumlah murid Pak. Jadi kalau murid kita 100, yang khotam pada tahun itu 20 orang anak. Jadi kalau 88 yang khotam 7, itu baru berapa persen? 8 ya? 8%. Seharusnya lebih dari 14 ya. Namun ini adalah satu tanda yang baik bagi desa Senteluk dan sangat bagus dengan menampilkan 7 orang anak di khotaman perdana. Bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode qiraat ini adalah ditujukan untuk anak-anak usia dini, Pak. Usia 4 sampai 6 tahun. Kalau tadi Ustaz Abdurrahman sudah buka pintu pendidikan Al-Quran metode qiraat di Senteluk ini dari usia anak 4 sampai
tandase 4 sampai 40 kan ya, karena dibagi ada untuk calon guru dan seterusnya, ada untuk dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di tempat kami di Ampenan itu banyak masih yang dewasa itu belajar Al-Quran. Kalau di buku qiraat itu, kalau pelunggu tidak dapat lihat itu, di sana ditulis 4 sampai 6 tahun. Sehingga anak-anak kita targetnya itu masuk SD usia 6,5 tahun atau 7 tahun itu sudah selesai qiraati. Target qiraati itu adalah anak usia dini sebelum masuk SD sudah khatam Al-Quranul Karim bin Nawar dengan melihat. Nanti masuk kelas 1 SD atau kelas 2, anak-anak sudah bukan mulai belajar membaca, tapi anak-anak sudah mulai menghafal Al-Quran. Itu targetnya, Pak. Dan alhamdulillah pada tahun ini anak-anak yang usia 6 tahun itu ada beberapa anak. Namun usia di bawah 6 tahun itu ada 1 anak tahun ini, Pak. Di bawah 6 tahun. Kemarin kami di Darul Mustafa Keru di TPQ Nurul Quran itu anak usia 5 tahun 4 bulan. Usianya 5 tahun 4 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak tertutup kemungkinan juga di tempat-tempat yang lain. Dan yang tahun ini beberapa anak itu masih TKB. Di TKB usia 6 tahun lebih itu sudah khatam Al-Quran. Sehingga anak yang diperintahkan untuk sholat dalam sebuah hadis, perintahkanlah anakmu untuk menunaikan ibadah sholat usia 7 tahun dan pukullah dia dalam kurung pukulan pendidikan, Pak, pada usia 10 tahun. Jadi anak usia 7 tahun diperintahkan sholat, sudah diajarkan Al-Quran. Karena salah satu rukun qauli kita adalah dalam sholat adalah bacaan Al-Fatihah. Jadi bukan hanya nyuruh-nyuruh sholat saja, tapi diajarkan cara sujud yang benar, cara rukuk yang benar, cara tasyahud yang benar, cara duduk iftirash yang benar, cara tawarruk yang benar. Juga cara membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, cara salam yang benar, cara tahiyat yang benar. Maka semua cara-cara itu kita ajarkan, sehingga begitu menerima perintah untuk sholat, anak kita sudah mampu menjalankan perintah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari cabang NTB untuk pendidikan Al-Quran di Kediri Tirwati ingin menyampaikan laporan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di periode Muharram 1445 Hijriah ini, yaitu di antara tanggal 29 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023 yang baru lalu, itu kami dari 27 lembaga yang mengikuti IMTAS, Imtihan Akhir Santri, 27 lembaga. Dan alhamdulillah sekarang di cabang NTB sudah ada, berkat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 49 lembaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Terbagi menjadi 7 koordinator kecamatan. Peta kita sekarang ini belum mampu mengikuti peta pemerintah, Pak. Kalau peta pemerintah kan kecamatan Ampenan, ya di Ampenan. Namun peta qiraati untuk kecamatan Ampenan itu sampai di Senteluk. Peta qiraatinya sampai di Senteluk, dari sebelah utara dan ke sebelah selatan sampai Gerung, Pak. Itu masih kecamatan 01 Ampenan. Kemudian baru ada lagi 02 Kopah. Itu luas juga dia, Pak. 2 kabupaten. Ya, Lombok Tengah, ya hampir semua. Lombok Tengah itu sebagian, bagian selatan.
Dan Lombok Timur semuanya itu di bawah kecamatan 02 Kopang. Kemudian ada lagi 03 Taliwang, Sumbawa, Pak. Kemudian ada lagi 04 itu Narmada, Teru, Narmada dan sekitarnya. Kemudian ada lagi 06 di Alas, Kabupaten Alas, Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Alas. Kemudian ada lagi yang kecamatan yang ketujuh untuk peta qiraati, yaitu di Peraya, Lombok Tengah juga. Jadi di Lombok Tengah ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kopang dan Kecamatan Peraya. Kecamatan Peraya itu mencakup beberapa kecamatan dengan peta pemerintah di sana. Masya Allah. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan juga nanti di Kecamatan Batu Layar ini sudah punya kecamatan sesuai dengan peta pemerintah. Amin ya rabbal alamin. 49 lembaga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling timur, kalau di utara alhamdulillah sampai Nurul Bayan, dan besok hari Rabu yang akan datang insya Allah ada khataman perdana untuk Nurul Bayan 2 di Bayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau paling timur baru sampai di Alas. Kemudian sekarang ini sedang berjalan pembinaan di Lape, ya, Kecamatan Lape, Lombok. Kemudian juga di Kecamatan Woja, Dompu, Kecamatan Calabai di Dompu, Kabupaten Dompu. Kemudian di Kota Bima. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang berjalan pembinaan. Belum ada lembaga. Untuk qiraati belum ada lembaga. Kemudian kami juga dipercaya, mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang juga alhamdulillah sudah ada pembinaan di Kabupaten ND di Flores, Pak. Alhamdulillah. Inilah Al-Quranul Karim, Pak. Kalau dinikmati Al-Quran ini alhamdulillah, jadi kerja kita itu yang berat itu jadi ringan, yang jauh jadi dekat, Pak. Yang asing jadi dikenal, Pak. Masya Allah dengan Al-Quranul Karim. Jadi yang sulit Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan semudah-mudahnya. Maka kita nikmati Al-Quran ini, khidmat Al-Quran ini. Yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nilai khairiyah, khairukum. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan sebagaimana yang tertera di atas panggung, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Berapa besar nilai daripada khairukum ini Bapak Ibu wali murid? Alhamdulillah anak-anak kita sudah mendapatkan nilai khairukum yang Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu berapa besar khairiyah, kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak yang 7 orang ini dan yang lainnya menyusul datang insyaallah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang menjadi penyejuk hati orang tuanya dan penyejuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk imtihan akhir santri yang beberapa waktu yang lalu alhamdulillah diikuti 27 lembaga, Pak, dari 49 lembaga dengan jumlah keseluruhan 649 santri putra dan putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari 649 yang belum lulus 6 orang, 643 sudah dinyatakan lulus, dan 7 orang perwakilan dari Seteluk semuanya lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita bangga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang ikut dievaluasi atau diimtihan akhir santri kemarin dari Seteluk semuanya lulus. Alhamdulillah ya. Ibu bapak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya anak-anak yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan pesan Kiai Dahlan Salim Zarkashi untuk anak-anak kita yang sudah khatam supaya menjaga bacaan Al-Quran. Anak-anak halo, halo,
santri, putra dan putri yang sudah khotam Al-Quran, semua diwajibkan, diharuskan untuk menjaga bacaan Al-Qurannya, murattal dan mujawwad. Ya, jangan sekarang di panggung sudah bagus, sudah diserahkan kembali kepada kedua orang tua, nanti bacanya nauzubillah, nanti ya bacanya cepat-cepat, lari-lari, kemudian tidak murattal, apalagi kalau makhrajnya tidak tepat, sifatul hurufnya tidak tepat. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Menjaga bacaan. Bagaimana cara menjaga bacaan? Cara membaca bacaan Al-Qur'annya yaitu dengan tadarus harian setiap hari. Setiap hari dibaca Al-Quran bin nazar minimal 1 juz. Minimal 1 juz. Tolong Bapak Ibu dikawal anaknya masing-masing di rumah supaya membaca Al-Quran minimal bin nazar dengan melihat 1 juz 1 hari. Bapak Ibu dikawal dengan cara yaitu mengkhususkan waktunya, mentayinkan waktunya. Nah, kapan mau baca Al-Qurannya? 1 juznya kapan? Antara maghrib dan isya, setelah subuh, sebelum ke sekolah, sore hari, setelah isya, sebelum tidur. Kapan waktunya? Ditayinkan. Ya, ditentukan waktunya, sehingga anak-anak kita kalau sudah ditentukan waktunya itu mereka insya Allah akan disiplin membaca Al-Quran tadarus harian 1 juz bin nazar. Selain menghafal, nanti menghafal itu lain lagi ya, menghafal itu jenjang berikutnya. Tapi tadarus Al-Quran bin nazar itu hari-hari. Walaupun sudah hafal, tetap juga dibaca bin nazar 30 juz. Makanya di dalam metode qiraat ini tidak ada wisuda. Wisuda itu wisuda, namatan. Kalau sudah tamat berhenti, diem, sekian, sudah bubar. Bukan Pak, namanya khotaman. Khotam sekarang, besok khotam lagi, besok khotam lagi, lusa khotam lagi, bulan belakang khotam lagi. Sehingga dalam 1 tahun itu minimal khotam 12 kali. Ya, anak-anak insya Allah siap? Insya Allah siap ya. Yang siap membaca Al-Quran 1 juz 1 hari angkat tangan. Semua ya. Yang siap membaca Al-Quran 2 juz 1 hari. Masya Allah, 01 siap. Masya Allah dikawal 05. Nah, 06, 03 ya. Insya Allah 2 juz 1 hari ya. Nah, anaknya sudah siap, tinggal ibu bapaknya ya. Ibu bapaknya ikuti nanti waktu membaca, ikut juga di sebelahnya membaca Al-Quran. Jangan sibuk dengan yang lain, nanti anaknya disuruh ngaji, ibu bapaknya kerjanya lain. Ya, ikut ya di sebelahnya mengaji. Insya Allah Bapak Ibu. Yang kedua, pesan Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala untuk anak-anak kita, meningkatkan kebaktian kepada kedua orang tua. Pagi setelah sholat subuh, salam sama ibunya, salam cium tangan sama ibu bapaknya, minta ridhonya. Karena ridho Allah adanya pada ridho kedua orang tua. Harus bakti kepada kedua orang tua. Ya, maunya orang tuanya itu yang kita jalankan, insya Allah ya anak-anakku sekalian. Kemudian jaga fardu-fardu ya, sholat fardu ya, kalau yang laki jaga sholat fardunya di masjid berjamaah. Kemudian pesan Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala juga agar anak-anak melanjutkan ya, setelah khotam ini dilanjutkan dengan tahfizul Quran. Kemarin tadi sudah disiapkan oleh Ustadz Abdurrahman untuk Baitul Taqwa, TPQ Baitul Taqwa, ada pasca TPQ ya. Nah, pasca TPQ program tahfidz PTPT ya, supaya anak-anak kita ikut dalam program tahfidzul Quran. Nanti ikut 3 tahun insya Allah sudah menjadi hafizah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sesuai dengan cita-citanya menjadi TNI, menjadi polisi, menjadi menjadi apa tadi, dokter, menjadi apa lagi saya tidak hafal tadi semuanya, tapi disertai juga dengan hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sedikit dari kami, mudah-mudahan ada
kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang mengikuti acara khataman Al-Quran dan intihan perdana Taman Pendidikan Al-Quran Baitut Taqwa. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.